Halo teman ngopi, kali ini Ayar Film akan membahas alur cerita film yang berjudul LG. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan juga ngopi 3 kali sehari agar pikiran kita jernih. Oke, langsung saja. Di awal film dimulai dengan diperlihatkan seorang profesor terkenal bernama David. Profesor David sangat populer di negaranya karena kecerdasan yang dimilikinya. Pada suatu hari, David sedang mengajar di kelas dan melihat seorang mahasiswa bernama Consuela yang datang terlambat. Tetapi David tak marah padanya dan melanjutkan kuliahnya dengan santai. Dalam hati David berkata Consuela begitu cantik dan dia tertarik padanya. Selain menjadi mahasiswa, Consuela juga bekerja sebagai akuntan. David sadar posisinya saat ini adalah dosen. Jadi dia tak mau mengungkapkan perasaannya itu kepada Consuela dan dia mencari momen yang tepat agar nama baiknya tetap terjaga. Singkat cerita, tibalah kelulusan angkatan Consuela. Profesor David sengaja membuat pesta kelulusan di rumahnya. Pesta itu dibuat khusus untuk para mahasiswa yang lulusan di angkatan tersebut. Semua pun datang dan bahagia menyambut kelulusan. Begitu juga Consuela. Profesor David pun lantas mulai menghampiri Consuela dan mengajaknya berbincang-bincang. Gombalan-gombalan pun dilancarkan dan setelah lumayan lama berbincang-bincang, David pun mengajak Consuela menonton sebuah pertunjukan teater untuk 2 hari ke depan. Keesokan harinya, David meminta saran kepada sahabatnya bernama George. George ini merupakan seorang duda yang sudah lama tak merasakan bikang perempuan. Pada malam harinya, scan berpindah yang menunjukkan David sedang tempel-tempelan di kamar sahabatnya dengan wanita yang seumurannya yang bernama Caroline. Mereka ini memang sering melakukan olahraga tempel-tempelan bersama. Pada keesokan harinya, David dan Consuela pun menonton pertunjukan tersebut layaknya sepasang kekasih. Consuela yang tak nyaman karena kedinginan akhirnya diajak David menuju ke rumahnya dan ya, apa yang terjadi? Satu pemikiran. Karena situasi kondisi yang mendukung ini, akhirnya mereka pun tempel-tempelan sampai pagi. Setelah hari itu, benih-benih cinta David kepada Consuela pun semakin menjadi-jadi. Ketakutan dan kecemburuannya David pun mulai muncul saat David melihat Consuela bertemu dengan pria yang jauh lebih muda darinya. Tapi Consuela menegaskan bahwa dia benar-benar serius pada David. Singkat cerita, Caroline tiba-tiba datang ke rumah David dan langsung mantap-mantapan. David tak memberitahu Caroline bahwa ia sebenarnya sudah dekat dengan Consuela. Sampai akhirnya Caroline menemukan sebuah pembalut di kamar mandi David dan langsung marah-marah kepada dirinya. David pun ngales kayak bajai dan bilang kalau itu adalah milik George yang tempo hari sempat numpang olahraga tempel-tempelan di rumahnya. Lanjut cerita, Consuela mengajak David untuk berjalan-jalan dan juga pergi ke kafe. Di kafe, Consuela merasa sedikit kesal kepada David yang tak menghadiri beberapa acara penting. Consuela pun mengajak lagi David untuk menghadiri pesta di rumahnya, dihadiri oleh tamu-tamu dari kedua orang tuanya. David sempat menolak, namun David akhirnya mengiyakan ajakan tersebut. Pada saat pesta berlangsung, Consuela terlihat sangat menantikan kedatangan David dan rencana dia akan memperkenalkan David kepada orang tuanya. Di sisi lain, David sudah siap akan berangkat, tapi secara tiba-tiba dia merasa insecure dan takut untuk bertemu dengan orang tuanya Consuela. Karena David takut kehadirannya ditolak dan takut hubungannya dengan Consuela disuruh putus karena perbedaan umur mereka yang begitu jauh. Di tengah perjalanan, David pun menghubungi Consuela dan dia beralasan bahwa dia gak bisa datang dengan berbagai alasan. Itu membuat Consuela kecewa. Selepas kejadian tersebut, David pun merasa bersalah. Dan di waktu yang sama, anak laki-lakinya datang bercerita masalah keluarganya. Namun yang David lakukan hanya diam tanpa kata. Posisinya gak tepat karena dia juga lagi galau.
Hari demi hari berlalu, ternyata mereka saling tak berkomunikasi satu sama lain. David pun semakin galau. Dia hanya bisa mendatangi tempat-tempat yang biasa mereka datangi, namun tak menghubungi Consuela. David pun akhirnya sakit karena terus memikirkan Consuela. Sebagai sahabat, Josh siap membantu David saat diperlukan. Josh memberi nasihat untuk memikirkan hubungannya dengan Consuela. Josh pun terus mengalihkan pembicaraan agar David tak terus-menerus memikirkan Consuela. Tak lama, Josh meminta bantuan David agar mau menjadi moderator di acara George yang akan digelar di New York University. Saat David kondisinya sudah mulai membaik, dia pun mulai mempersiapkan bahan untuk acara sahabatnya. Acara seminar pun dimulai. David dengan lancar dapat membawa acara itu. Hingga saat dirinya mempersilahkan Josh untuk menjadi pembicara, secara tiba-tiba Josh jatuh dan kehilangan kesadaran. Semua pun panik melihatnya dan akhirnya acara pun dihentikan. Josh pun dibawa ke rumah sakit. Lanjut cerita, beberapa hari kemudian David mendatangi rumah Josh untuk menjenguknya. Dia dirawat di rumah bersama dengan mantan istri dan anaknya. Di sana David memberi semangat untuk sabar kepada mantan istrinya Josh. Singkat cerita, David dan Caroline akhirnya bertemu kembali di sebuah restoran. David dan Caroline pun langsung pulang ke rumah David. David berterus terang soal pembalut yang tempo hari Caroline temukan di kamar mandinya. David bilang kalau ia menyesal dan bilang seharusnya hal tersebut tak pernah terjadi di sini. Untungnya Caroline menyikapinya secara dewasa dan dia gak marah kepadanya. Perbincangan pun berlanjut di ruang tamu. Mereka rupanya sudah lebih dari 20 tahun menjalani hubungan tanpa status pernikahan. Karena diketahui David memang tak ingin lagi berkomitmen semenjak gagal dalam pernikahannya dulu. Waktu berlalu, hari demi hari David mulai merasa sepi. Orang-orang terdekatnya mulai menghilang. Sahabatnya juga tak kunjung sembuh. Singkat cerita, tak terasa 2 tahun sudah berlalu. David jalani hidup yang sepi sendiri. Tak disangka saat itu Consuela tiba-tiba mengirimkan voice call dan meminta David untuk menghubunginya kembali. Di sini David tak mengerti apa maksudnya Consuela, hingga akhirnya David pun menghubungi Consuela. Tak disangka ternyata hari itu juga Consuela ingin menemuinya. Consuela datang di rumah David dan saat bertemu, Consuela terlihat berbeda dengan penampilan rambut barunya. Mereka lalu berbincang dan Consuela bercerita bahwa selama 2 tahun ini hidupnya terasa begitu hampa tanpa David dan dia benar-benar mencintai David. Consuela juga bercerita bahwa saat ini dia mengalami kanker di bagian bikangnya dan dia berencana untuk melakukan operasi. Dia punya keinginan untuk memotret bikangnya itu sebelum dioperasi dan saat itu juga David pun mengabulkan. Langsung menyiapkan kameranya. Lanjut cerita, David menemui anaknya yang seorang dokter untuk memastikan dokter terbaik yang akan mengurus Consuela. Anaknya pun memastikan bahwa Consuela akan ditangani dokter terbaik. Keesokan harinya David mendapat kabar bahwa Consuela sudah dilakukan operasi. Dia pun langsung secepatnya bertemu dengan Consuela di rumah sakit dan mereka pun akhirnya bertemu. Consuela pun dalam keadaan baik-baik saja. Di sini sebenarnya Consuela takut bahwa David gak akan menemuinya lagi karena bikangnya sudah tak ada bentuknya. Ternyata David menerimanya, masih menyemangatinya dan tak akan pernah meninggalkan Consuela lagi. Dan film pun selesai. Oke, begitulah kisah cinta beda usia yang terpaut jauh. Sekian dulu dari akhir film. Jangan lupa ngopi 3 kali sehari. Salam ngopi.